Halo guys, jumpa lagi bersama saya Rio. Kali ini kita akan ngebahas kulkas dari brand Panasonic. Nah, ini tuh brand yang buat saya keren lah. Kenapa? Karena banyak banget fitur-fitur keunggulannya dia. Nah, kalau untuk kulkas di samping saya, ini adalah serinya adalah NRTC 200 BUDM. Nah, seperti apa detailnya? Check it out. I just let that money talk. Take it to the head. I just let that money talk. Got a lot of zeros making commas on the check. I just let that money talk. Talk. I just let that money talk. Nah, Panasonic menghadirkan kulkas ini dengan kapasitas 181 liter. Kenapa ada satunya? Karena itu di-adjust. Biasanya normalnya adalah 180 liter aja. Nah, fitur yang pertama itu ada di bagian atas. Mari kita buka dulu. Udah kelihatan tulisannya? Super Big Freezer. Kenapa? Karena kulkas ini itu dibuat lebih lebar, biar kapasitasnya juga lebih banyak. Dan gak cuma itu, dia juga buat flow-nya itu ada di bagian atas. Kenapa? Biar makanan yang di atas lebih dingin pertama kali dibanding dengan yang bagian bawah. Nah, dan gak cuma itu, coba lihat ini. Di bagian buat kompartemennya, dia sudah tempered glass. Jadi, buat makanan-makanan yang kayak biasanya kan tumpah gitu ya, kalau misalkan bukan tempered glass atau PVC kayak gini, itu biasanya nanti bakalan nyimpen bakterinya karena di pori-porinya. Tapi kalau tempered glass karena pori-porinya lebih rapat, jadi bakteri-bakterinya tuh nggak gampang masuk ke dalamnya. Nah, di bagian bawahnya kita bisa lihat kalau di sini ada pengaturan datum yang bentuknya roll puter gitu ya. Nah, kalau untuk yang min itu untuk yang kinerjanya diminimalisir supaya pendinginannya nggak terlalu dingin banget gitulah ya. Bukan cuma soal pendinginan ya, tapi wattnya juga yang dikonsumsi pasti jauh lebih sedikit. Nah, ngomongin soal kinerja dan watt, jadi kulkas ini hadir dengan kompresor yang sudah inverter. Jadi penggunaan daya listrik ya itu disesuaikan dengan temperatur yang di dalamnya. Kalau kita sering buka tutup pintunya, maka kinerjanya dan daya wattnya juga jadi lebih rendah dan udah pasti jadi lebih efisien. Gak cuma itu sih, getarannya juga pasti jadi lebih minimum. Oke, kita lanjut ke bagian yang kompartemen bawah. Nah, di bawah ini keunggulannya yang paling keren adalah Agi Clean. Ini adalah salah satu fitur dari Panasonic untuk pembunuh bakterinya. Yang seperti yang sering saya bilang, kulkas sekarang itu sudah banyak yang modern. Dia jadi udara yang diedarkan gak cuma dingin, tapi juga sudah dibersihkan. Itu menyebabkan makanan yang disimpan di dalamnya tidak gampang membusuk. Apalagi kalau sayur-sayuran yang mentah tuh, nah itu juga nggak gampang tuh layunya. Next ke fitur yang paling saya suka yaitu di bagian kontrol buat buahnya. Dari brand Panasonic sendiri, dia nama ini adalah humidity untuk di kontrolnya. Jadi kita bisa atur nih udara dingin yang mau masuk ke bagian bawahnya itu mau seberapa banyak. Karena kalau terlalu dingin untuk sayuran-sayuran yang masih mentah, dia biasanya malah jadi cepet layu kayak kering gitu. Nah, karena itu kita bisa kontrol adjust di bagian ini. Nah, untuk para teknisi, saya punya sedikit saran gimana caranya supaya kinerja dari si kulkas ini lebih awet dan lebih tahan lama. Jadi yang pertama adalah jaga untuk jaraknya kiri dan kanan dan juga belakang. Belakang itu yang paling penting. Kalau untuk kiri kanan itu minimal 10 cm lah ke benda kayak contoh nih unit yang sini. Nah, itu minimal 10 cm karena ini display jadi nggak terlalu dipentingkan. Tapi kalau untuk sudah sampai di rumah customer itu wajib banget karena kan dinyalain tuh nantinya. Nah, untuk bagian belakangnya itu 30 cm sendiri. Emang sih dia sudah inverter dan getarannya juga nggak terlalu parah, tapi tetap kita harus jaga kesejajarannya dengan cara kita adjust di bagian kaki-kakinya. Jadi di kakinya ini kita bisa putar untuk supaya dia pijakannya pas gitu, nggak pincang sebelah. Oh ya, satu lagi, kalau misalkan customer melakukan konsultasi gitu ya, Mas kok kulkas saya bau gitu, coba periksa bagian belakangnya. Di bagian belakang itu ada bak untuk penampungan airnya. Pastikan itu bersih karena biasanya kalau misalnya ada yang tumpah itu ngalirnya ke bagian belakang tadi. Oke, itu aja dari saya and bye bye.